Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Liana. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam B, Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Mata kuliah Ilmu Logika dengan dosen pengampu Bapak Dimas Danar Septiadi, MPD. Perkenalkan, nama saya Dilasa Fitri dari Prodi BKPI Fakultas Tarbiyah IAIN Madura, mata kuliah Ilmu Logika. Perkenalkan, nama saya Diana Mustafa Sabila dengan NIM 21381092047, mata kuliah Ilmu Logika. Perkenalkan, nama saya Dwi Septiana, Prodi BKPIB Fakultas Tarbiyah IAIN Madura, mata kuliah Ilmu Logika. Kami di sini akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan logika yang ada di Indonesia. Sebelum kita membahas tentang sejarah perkembangan logika yang ada di Indonesia, mari kita ulas tentang apa sih itu logika. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos yang artinya hasil pemikiran manusia. Sedangkan secara umum, logika adalah hasil pemikiran manusia yang diungkapkan melalui kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan logika di Indonesia. Di Indonesia, adanya logika dimulai dengan memusuhi logika. Sebelum agama lain masuk ke Indonesia, Indonesia sudah memiliki dua kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme adalah percaya kepada roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah percaya kepada benda-benda yang dianggap gaib. Sehingga hal-hal yang bersifat mistik dan irasional itu tetap melekat dalam diri orang-orang Indonesia. Contohnya, pada saat ini kebanyakan orang Indonesia itu melakukan perbuatan yang kurang baik untuk mendapatkan suatu kekayaan. Seperti halnya melakukan persugihan, dan itu merupakan perbuatan yang tidak logis. Pada mulanya, logika di Indonesia tidak pernah menjadi mata pelajaran pada perguruan umum. Pelajaran logika hanya dijumpai pada pesantren Islam dan perguruan Islam dengan mempergunakan buku-buku bahasa Arab. Pada tahun 1950, terdapat buku logika berbahasa Jawa dengan menggunakan huruf Arab Melayu, yaitu Ilmu Matrik, terjemahan dari kitab Nadham As-Sulamul Munawwarah, karya Abdurrahman Al-Ahdari pada abad ke-16 Masehi, disusun oleh Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang. Penata Menara Kudus menerbitkan buku tersebut pada tahun 1953, sehingga beredar luas tidak hanya di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, seperti halnya Lampung. Buku tersebut merupakan buku pertama logika di Indonesia. Pada tahun 1954, penerbit Weffel Lewis NV di Jakarta menerbitkan buku logika atau ilmu pikir. Hasil karya Yusuf Saud merupakan logika yang pertama dalam bahasa Indonesia, sekaligus juga merupakan buku logika yang kedua di Indonesia setelah buku ilmu logik. Kebanyakan orang Indonesia menolak logika karena bertentangan dengan budaya. Logika juga dapat merusak budaya timur mereka yang dikenal memiliki perasaan halus. Khas orang timur tidak menyadari bahwa budaya adalah ciptaan manusia, juga ada yang baik dan juga buruk. Tentu saja kita sebagai manusia berakal sehat harus mampu memilih dan memilah apa yang diajarkan budaya. Namun pada masa sekarang ini logika di Indonesia sudah mulai berkembang sesuai perkembangan. Logika pada umumnya yang didasarkan pada perkembangan teori. Pada masa sekarang ini, ilmu logika di Indonesia sudah mulai berkembang sejalan dengan dibukanya Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1987. Logika yang dikembangkan mengikuti perkembangan teori-teori logika yang beriringan dengan berkembangnya teori himpunan. Logika juga dikembangkan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang dikaitkan dengan teori himpunan. Tidak hanya itu, manusia menjalani hidupnya berpegangan dengan dua hal, yaitu agama dan logika. Tanpa logika, manusia sama saja seperti hewan. Karena pada dasarnya manusia itu hewan yang mempunyai akal, sedangkan binatang hewan yang tidak punya akal. Tanpa logika, kita tidak bisa memperbaiki nasib dan memanusiakan manusia.